Pertanyaan ini ya dari teman-teman, tips kuliah biaya mandiri Jepang dari segi manajemen waktu dan keuangan. Jahile berat juga ya pertanyaannya. Astagfirullah. Ya Allah. Ya ini sesuai dengan pengalaman saja ya. Jadi untuk orang lain mungkin beda, setiap manusia itu pasti punya pemikiran sendiri. Kalau saya pribadi manajemen waktu itu ya sebenarnya untuk belajar itu jarang ya. Ya Allah. Masa gimana ya, sehari cuma itu 3 jam kita kejar target untuk biaya kuliah ya. Kita kerja itu kan kayak bayar sekolah, bayar kehidupan gitu kan. Jadi waktunya itu ya udahlah, kalau memang waktunya tidur ya tidur, waktunya sekolah ya sekolah, waktunya kita baito ya udah baito. Jadi kalau untuk dulu waktu 2 tahun tuh, selama 2 tahun tuh nggak pernah yang namanya karaoke. Kasihan sekali saya. Jadi nggak pernah karaoke, jadi nggak pernah, jarang main lah, kecuali kalau kayak studi tour dari sekolahan yang aku baru kayak ke Desirando itu ikut pastinya, ke Disneyland gitu, terus kayak Genggaku itu pastinya ikut. Tapi kalau untuk main pribadi kayak sekarang tuh anak-anak kan banyak yang karaoke, terus Sabtu malam minggu dengan tanda kutip minggunya kita kemana gitu, saya tuh nggak pernah, ya hampir nggak pernah sih, memang nggak ada duitnya loh. Plus kalau untuk keuangannya juga sama sih, jadi pintar-pintar menghemat. Jadi istilahnya tuh jangan pelit dengan diri sendiri, terutama makanan sehat, vitamin. Terus kalau dulu kan nggak ada self reward, itu kan nggak ada. Jadi saya dulu cuman kalau pengen makan sesuatu ya beli gitu. Warung Indonesia dulu tuh, kalau di Nagoya ada ya namanya sama-sama itu ya. Monggo kalau yang kenal sama-sama silakan ke Pak Bambang. Kangen juga masakannya enak. Jadi kalau memang untuk main ya main, kalau untuk bayar sekolah ya bayar sekolah, diusahain jangan sampai istilahnya Jawanya dicatat buat untuk keperluan lain, enggak gitu. Jadi kalau sebulan memang harus 5 mang untuk nabung biaya kuliah, ya harus benar-benar tabung, dikumpulin, karena kalau pas untuk waktu bayar sekolah kita nggak ada, itu kayak nggak mungkin kita tuh tolak kanan kiri, karena semua pada kebutuhannya itu sama-sama gitu loh. Si A juga bayar sekolah juga dengan Gambateru Baito, dikumpulin, masa kita pinjam si A, kan nggak mungkin gitu. Jadi aturlah keuangan kamu, kalau untuk makan ya makan, untuk bayar sekolah ya bayar sekolah gitu. Jangan dibuat untuk main yang tidak ada manfaat dan faedahnya. Terus ini ada pertanyaan kedua, pesan untuk perempuan yang perempuan ya, untuk menikah apa karir. Sesuai dengan pengalaman saya, ya mungkin ada yang tahu dengan saya, ada yang nggak tahu. Jadi saya pribadi mungkin banyak kan podcast di mana saja, terus kayak kata-kata mutiara di TikTok banyak, di Instagram banyak, di Facebook juga banyak. Jadi perempuan itu, kalau dari pandangan saya pribadi sama mbak saya tuh, beliau kan memang mungkin cuma lulusan SMA, tapi beliau pemikirannya tuh cerdas gitu. Perempuan itu harus punya 2 kategori, pendidikan sama karir. Kalau memang pendidikan kamu cuma sekedar SMA, tapi usahakan satu bidang karir yang bisa menumpang kamu itu hidup di kaki kamu sendiri, mandiri. Jadi jangan sampai kamu karena lelah kayak anak-anak magang, ya maaf ya, mohon maaf ini nggak menilai siapa-siapa, cuman ada teman juga kan, banyak yang teman curhat itu kayak anak magang saya lelah kerja, pengennya pulang ke Indonesia terus nikah, ada yang nafkahin. No, jangan seperti itu. Perempuan tuh kalau nggak ada pendidikan, terus kayak kita nggak punya pegangan karir kita, ya walaupun cuma sekedar pegawai restoran atau toko, itu bagus daripada tidak sama sekali atau menopang ke suami. Kecuali kalau suaminya itu pengertian, perhatian, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kadang kalau ya kita dapatnya ya seperti lah, mungkin dulunya ada yang nikahnya dapat suami baik, ternyata ya suatu hal ya katakanlah mungkin ya berubah pikiran atau tiba-tiba berubah ya. Jadi kita tuh siap-siap misalnya punya pegangan sendiri. Sebelum menikah itu sudah upgrade diri kita sendiri, mempunyai pegangan, misal mungkin pendidikan kita udah sarjana S1 atau kalau bisa S2, terus kita punya karir, mungkin punya penghasilan sendiri di luar ya keuangan rumah tangga dari suami gitu. Jadi jangan menopang 100%
ke pasangan. Karena ada juga yang saya dengar salah satu perempuan juga yang pernikahannya itu panjang, ternyata dia itu memiliki cinta untuk suaminya itu cuma 1%. Jadi 99 itu dibagi 2, untuk dirinya pribadi lebih banyak dan untuk anaknya. Jadi cinta ke suami tulus-tulus, tapi jangan terlalu banyak, karena kalau udah banyak kita dibutakan dengan konsep pemikiran yang terbodoh-bodohi. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Kalau ada yang ngobrol ke saya juga waktu curhat, terus ada yang saya juga dinasihati. Terus waktu saya juga ya apa ya, banyak sih teman-teman kayak gitu, tukar pikiran, share gitu. Jadi memang pendidikan sama karya itu penting. Walaupun kita cuma lulusan SMA, tapi kita harus punya karya yang mantap. Terus kalau bisa, kalau yang udah magang di sini, usahain pegang uang itu untuk diri kalian sendiri, tuh untuk diri kalian sendiri ya, istilahnya kayak tabungan atau apa, beli investasi atau apa, itu harus ada. Jangan seperti saya. Cukup. Terus ada lagi pertanyaan, bila kita tak berjalan sesuai rencana pernikahan, tip bertahan dan bangkit dari keterpurukan. Mak jelek. Ya Allah, kenapa yang tanya gini toh ya? Ya siapa tanya sih aku lagi? Aduh ya Allah, apa ya? Manusiawi sih kalau saat terpuruk, patah, kita itu kayak jatuh itu, namanya juga dulu. Ya saya pribadi tuh nggak pernah pacaran dari SMA itu. Terus ketemu di sini tuh juga dengan bapaknya Nana itu juga waktu di Jepang. Ya karena konsepnya saya nggak pernah pacaran ya. Saya waktu dekati saya ngomong ya pengennya nikah gitu. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Terbentur waktu di usia 10 tahun pernikahan. Ya begitulah ya. Kalau untuk tipsnya, mungkin karena saya sudah, alhamdulillah, karena udah lulus kuliah, terus di sini sudah bisa baca lingkungan. Jadi kayak untuk masalah nafkah diri sendiri, biaya hidup mungkin alhamdulillah sih bisa ya, walaupun perlahan dan sakit yang terbata-bata, tapi bisa. Cuman sempet down juga sih pastinya, normal ya, saya manusia biasa ya, perempuan biasa. Jadi apa ya, cuman dari pihak keluarga kayak ya selalu mendukung sih, dan jangan apa ya, mau ngomong kayak takut mengelupas luka lama. Ya Allah, intinya kalau saat terpuruk, ingat awal mula kalian menemukan pasangan itu seperti apa. Kalau bukan dari segi apa ya, kan nggak keluar kata-kata saya. Pokoknya mending ingat sholat, ingat jangan sampai melakukan hal yang bodoh atau bunuh diri, karena cinta itu bukan untuk satu orang. Patah satu masih banyak bertumbuh para berondong yang datang. Sempat jatuh sih, sempat sampai sakit sempat, tapi alhamdulillah banyak yang meluk, banyak yang nasihatin. Makasih untuk ya banyak orang, nggak bisa saya sebut satu-satu, atas nasihatnya, atas dukungannya, kayak support sistemnya tuh ke saya tuh juga alhamdulillah. Walaupun di Jepang orang tua sudah nggak ada kakak yang masih ada di Indonesia, terus ada teman-teman yang merangkul saya secara jiwa, secara doa itu banyak gitu. Walaupun secara raga itu saya tuh nggak keluar gitu, istilahnya bahkan hampir nggak pernah main ya. Tapi saya tuh jarang, bahkan nggak percaya ya, ada yang nggak percaya waktu saya jatuh tuh kayak masa sih, karena memang saya kan orangnya nggak terlalu banyak cerita ke orang lain gitu misalnya, karena nggak terlalu percaya apa ya, karena banyak yang ya ada seorang yang misalnya negatif thinking terhadap saya, ya sudahlah gitu. Pokoknya ingat aja sih sholat, ingat jangan sampai melakukan kebodohan kayak berusaha bunuh diri atau apa, enggak. Kalau saya emosi pasti emosi, kalau kecewa pastinya lebih kecewa, sakit sih. Cuman karena lihat si bocil kali ya,
ada anak satu yang saya bawa, jadi mungkin karena anak masih kecil, jadi ngelihatnya tuh di situ mungkin kuatnya. Kayak kalau saya kalah, terus bagaimana kabarnya anak saya yang masih kecil gitu. Mungkin di situ kali ya cara bangkitnya. Ya tetap ingatlah kalau kita bunuh diri belum tentu kita ntar masuknya surga. Ya kalau kita udah jamin. Nah kalau enggak, kepiye? Udah nggak bisa jawab saya, nggak bisa keluar kata-kata. Ini saya lanjutkan untuk sektor bidang kerja apa yang banyak peluang dan menjanjikan. Kalau TG itu sekarang ya, kalau yang di tempat saya tuh kebanyakan tuh Kaiko yang masih bisa di-apply dari Indonesia, tapi nggak semua perusahaan ya. Jadi di antara banyak perusahaan itu paling cuma satu perusahaan yang bisa di-apply dari Indonesia, tapi itu pun udah misal gitu, ada yang lowongan kerja Kaiko 1 untuk 2 orang gitu, yang daftar tuh sampai 30 orang, banyak banget. Tapi saat mensetsu gitu kayak mereka tuh tanya-tanya banyak gitu ya, ini itu, terus saat mendang kita pakai bahasa Jepang itu malah nggak bisa sama sekali. Tapi dengan waktu dia ngobrol, saya tuh punya CFT ya, CFTA 2 gitu, yang bisa ngomong kayak gitu. Tapi saat mendang pakai bahasa Jepang itu malah babar belas nggak bisa. Terus apalagi saat mensetsunya tanya tuh jauh banget gitu loh, jauh sangat jauh dari ekspektasinya si perusahaan. Kalau ambil Indonesia tuh bisa ngobrol tuh ya jauh, mungkin ada yang bisa ngobrol ya fase bahasa Jepang, tapi kebanyakan markasnya tuh kayak cuma sekedar maaf pepesan kosong gitu loh. Terus pengolahan makanan juga lumayan ada sih, tapi kalau sebenarnya itu peminat dari Indonesia itu Nogyo tuh ya, pendidikan apa ya, pertanian tuh banyak banget. Jadi kayak perusahaan cuma terima 1-2 orang itu yang daftar sampai 50-an. Dengan cash dia tuh untuk penulisan CV itu amburadul. Terus kita tuh ngasih form CV yang diminta perusahaan, terus Jepang itu seperti ini, sesuai dengan ini. Karena kan si perusahaan A, B, C itu kan nggak sama ya sistemnya itu. Jadi mereka tuh kebanyakan, tapi selama ini kebanyakan minta CV-nya itu yang formatnya itu Jepang. Jadi nggak ada kotoba yang ada bahasa Indonesia itu nggak ada, semuanya bahasa Jepang gitu. Dan kalaupun nama-nama daerah itu pasti kebanyakan katakana ya. Tapi saat kita ngasih apa ya, kayak bimbingan apa pengarahan seperti ini loh, itu banyak gini. Apa ya, kayak kita tuh ngelamar kerja bukan kayak ini salah lah, memang seperti itu. Si perusahaan sekarang itu Jepang itu nggak mau kayak sistem CV-nya itu yang misalnya nggak yang campur bahasa Indonesia terus kayak ada warnanya hijau atau biru atau merah, itu mereka nggak mau gitu loh, yang simple hitam putih doang gitu, udah nggak ada warna, terus nggak ada itu. Mereka tuh kayak udah bener-bener kalau kamu pengen kerja di Jepang walaupun TG dari Indonesia ya kamu harus menjalani apa ya, sesuai dengan konsep yang diberikan sama pihak perusahaan. Jangan seenaknya aja. Kalau kita yang dari PTSK atau KUMIA ya udah bilang CV-nya diperbaiki ya udah perbaiki. Kalau kamu memang punya keinginan kerja di Jepang, ya namanya juga kerja di tanah rantau, sesuai dengan konsep perusahaannya dia ya lakukan. Jangan ini kok salah, jangan kayak gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi pengolahan makanan Kaiko saat ini lumayan ya, masih banyak itu. Terus kayak supir ini lagi-lagi peluang untuk yang cowok ya, tapi nggak gampang ya untuk ujian SIM-nya di Jepang itu. Jadi kalau mau minat kerja di Jepang ya bahasamu diperkuat gitu. Terus jangan terlalu baperan, jangan terlalu kayak sok nanya ini itu, nyatanya kalian sendiri juga nggak punya kuantitas dirinya itu nggak ada gitu. Terus ada lagi nih, setengah 3 mau kerja mau kerja, aku mau ke klinik. Ya ada. Ini satu lagi, kuliah online apakah yang bisa offer ke Gizen Koku atau bisa kerja engineering, jurusan apa bagusnya? Wah, dulu sih dengar-dengar katanya kalau kuliah online saat kerja atau DG itu katanya nggak bisa, tapi saat ini tuh katanya bisa sih dengar-dengar. Tapi kurang tahu juga ya, kurang paham juga sih. Karena mungkin setiap tahun kan apa ya, untuk Shinsei Tateba ya, bulan 7 kita Shinsei anak baru si A itu. Ternyata di bulan 8 itu Shinsei formnya tuh berbeda juga gitu. Jadi mungkin berkembang menjadi bisa dengan sekuensi seperti apa ya, saya kurang tahu juga sih. Mungkin kalau
bisa ya alhamdulillah ya, yang anak-anak yang sambil UT di Jepang ini bisa langsung oper ke visa ke Kijin Kokum, ya alhamdulillah bisa sih kalau mungkin, tapi tetap bahasa Jepangnya dipumpuni lah, dikentalkan lagi lah. Jurusan apa bagusnya? Waduh, jurusan apa ya? Saya juga nggak tahu ini. Tergantung minatnya masing-masing ya, setiap pribadi kan beda-beda ya minatnya. Mungkin dicarilah minatnya apa, kebiasaannya apa gitu. Kalau yang udah UT, tapi kalau yang terus di tengah jalan kata yang kurang cocok, ya udah terlanjur jebur, ya udah lebih dikuatin lagi, lebih di fresin lagi lah pikirannya untuk bisa menyambung ke situnya. Udah gitu aja kali ya, cukup sekian ya, terima kasih, sampai jumpa lagi.